Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumidin. Permisan pendengar rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan berbagai peristiwa penting di dalam sejarah Islam. Ya, maka kita masih berkisar peristiwa penting di masa kekuasaan Khilafah Al-Mu'tamin Allah yang berkuasa di tahun yaitu 256 Hijriah sampai 279 Hijriah. Ya, 279 Hijriah. Dalam kekuasaan beliau banyak peristiwa-peristiwa penting, di antaranya adalah meninggalnya beberapa tokoh ahli hadis yang sangat populer terkenal di dunia Islam atau di kalangan kaum muslimin, yaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ya, dan ini yang sedang kita bahas. Ya, 5 orang dari tokoh ahli hadis yang kena dengan kutubus sittah itu meninggal di masa kekuasaan Al-Mu'tamin Allah yang berkuasa pada tahun 256 Hijriah, 56 Hijriah sampai 279 Hijriah. Nah, oleh sebab itulah sekilas kita ingin mengenal tokoh-tokoh yang wafat di masa kekuasaan Al-Mu'tamin Allah ini, ya, terutamanya sudah sering didengar mungkin oleh kaum muslimin, para ustadz, para kiai, para habaib, ya, para tuanku menyampaikan dalam kajiannya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, ya, dan seterusnya. Maka alangkah baiknya kita mengenal sekilas siapa mereka ulama ini, ya, dan bagaimana kehidupan mereka, supaya kita dapat inspirasi sebagian dari sejarah kenangan hidup mereka, bagaimana perhatian mereka terhadap agama yang mulia ini. Secara khusus adalah bagaimana mereka membela dan menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW dari berbagai gangguan seperti memasukkan hadis, ya, ataupun mengingkari hadis dan seterusnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita tak lupa pula memperbanyak di hari yang penuh berkah ini. Selalu dalam hari-hari dan juga di sepanjang waktu sebaiknya kita memperbanyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, yaitu berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berselawat itu tidaklah ada jadwal-jadwal khusus, kegiatan-kegiatan khusus, ya, kapan dan dimanapun saja kita dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, memohonkan karunia dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim, ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Dan sebetulnya faedah-faedah dari itu bukan untuk beliau semata, tetapi adalah kembali semua faedah kepada diri kita. Di antaranya adalah keselamatannya, keberkahan, keselamatan, ya, di mana juga Rasul menyebutkan siapa yang doakan seorang muslim atau mukmin min zahiril ghaib, Allah akan doakan, malaikat akan doakan dia semisal doanya juga. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan barang siapa yang senantiasa banyak suka berselawat, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak. Demikian pula barang siapa yang suka berselawat untuk Rasulullah SAW, Allah akan membalas selawatnya dengan 10 kali lipat. Sungguh gampang sekali untuk menjadi orang miliarder atau milioner, ya, hidup di dunia ini sebetulnya dari sisi pahala, tapi bukan dari sisi materi semata, ya, yang bisa dilihat oleh mata, ya, tidak, tetapi pahala adalah satu yang gaib, ya, supaya seseorang ketika banyak pahala tidak sombong dia. Kemudian juga seseorang yang kurang pahalanya tidak diejek oleh orang lain atau dihinakan oleh orang lain, ya. Ini tidak ada hikmahnya, pahala dan dosa itu dibentuk dalam gaib oleh Allah SWT. Kemudian juga orang yang banyak dosa juga tidak malu dengan manusia untuk bertobat secepatnya kepada Allah, karena dia dapat menyembunyikan dosanya. Bayangkan kalau seandainya dosa kita itu berbentuk jerawat saja, sungguh kita tidak akan mampu keluar rumah, ya, karena begitu banyak dosa-dosa setiap saat, setiap waktu kita lakukan. Sungguh diri kita akan penuh jerawatan kalau seandainya dosa itu dalam bentuk jerawat saja. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, ya, maka kita selalu banyak mengisi waktu-waktu kita yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa pula kami mendoakan semoga amal-amal yang telah antum lakukan
di 10 awal bulan Zulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah umum maupun ibadah khusus seperti puasa di hari Arafah ataupun melaksanakan udhiyah, menyembelih kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita semua dan disimpan di sisinya dan dapat kita terima kelak di saat kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rasa riya, jauh dari rasa ketidakikhlasan, ya. Semoga amal tersebut tetap tersimpan dan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat dan karunia-Nya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan mulai. Siapa itu Imam Tirmizi? Imam Tirmizi ya, banyaklah terjemahan beliau dalam kitab-kitab hadis. Secara khusus Ibnu Katsir juga membahas sekilas tentang terjemahan atau biografi beliau dalam Bidayah Nihayah saat bicara tentang peristiwa tahun wafat beliau, yaitu 279 Hijriah. Baik, 29 Hijriah. Kita akan mulai dulu dari biografi, nama beliau, tempat lahir beliau, tahun lahir beliau. Kemudian kita akan bicara sekilas tentang perjuangan beliau dalam menuntut ilmu, kemudian guru-guru beliau, murid-murid beliau, karya-karya beliau. Kemudian mengenal sekilas tentang kitab Jami' atau Jami' Tirmizi, disebut juga terkenal oleh nama Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Nah, itu beberapa bahasan yang akan kita coba mengupas dalam jumpa kita kali ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk biografi beliau ini kita tidak membahas dari kitab-kitab ulama yang sifatnya tidak tersusun dalam bentuk fiqh susunan tadi, tapi kita akan ambil yaitu muqaddimah dari Sunan Tirmizi ini yang ditulis oleh anak Muhammad Syakir, yaitu Ahmad Syakir, yang beliau mentahqiq kitab ini, Sunan Tirmizi, ini Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi, ya. Kita akan bacakan sekilas tentang terjemahan atau biografi beliau, ya. Terjemah Tirmizi atau biografi beliau. Nama beliau adalah Abu Isa, ya, Abu Isa. Kunyah beliau adalah Abu Isa. Namanya Muhammad bin Isa, ya, bin Surah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami, ya. Al-Bughi At-Tirmizi Ad-Darir. Ad-Darir itu buta. Nah, di sini akan ada nanti ta'liq, ya. Dan begini banyak riwayat menyebutkan tentang nasab beliau. Ada jalan lain dari riwayat, ya, dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama dengan ini, ya, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, ya, bin Surah atau bin Saurah, ya, bin Saurah, ya. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, laisa bin Surah, bin Saurah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi Ad-Darir. Atau ada pula yang menyebutkan nasab beliau yang lain, yaitu Muhammad bin Isa, tetap sama, bin Saurah bin Shaddad. Jadi gantian dari setelah, kalau tadi di garis yang pertama Saurah bin Musa, kalau ini Saurah bin Shaddad, ya. Dan garis yang lain menyebutkan nama beliau Muhammad bin Isa bin Yazid. Jadi kalau tadi berbeda dengan nama kakek beliau setelah Saurah, ya. Kalau di sini berbeda dari nama kakek beliau Yazid. Jadi ada tambahan. Muhammad bin Isa bin Yazid bin Saurah bin Sakan. Ada beda lagi, tambah Sakan. Boleh jadi salah satu di antara ini adalah, boleh jadi memang semua itu adalah garis keturunan beliau, cuman sebagian ulama mengambil garisan yang masyhur saja. Bisa saja umpamanya nama beliau, ya, tapi kalau nama beliau Muhammad bin Isa itu sepakat, ya. Muhammad bin Isa itu sepakat. Ya, Muhammad bin Isa namanya sepakat, nama ayahnya sepakat, ya. Kemudian juga nama kakeknya yang Saurah itu sepakat, ya. Bin sepakat semua itu para penerjemah atau penulis biografi beliau. Nah, tapi ada tambahan, ada Isa bin Yazid atau Isa bin Saurah. Kemudian Saurah bin Shaddad, ya, ada lagi Saurah bin Sakan. Baik, ini garis keturunan beliau. Kemudian beliau lahir pada tahun 209 Hijriah. 209 Hijriah. 209 Hijriah, ya. Dan ini kebanyakan berdasarkan diperkirakan tahun wafat beliau, karena ulama menyebutkan beliau berumur sekian tahun umpamanya, ya, umpamanya berumur 70 tahun,
dan beliau wafat 279 Hijriah. Kebanyakan ulama menyebutkan dalam biografinya berumur 70 tahun, maka akhirnya disimpulkanlah dikurangi 70 tahun berarti 209 Hijriah. Inilah dasar ulama mengetahui tentang tahun kelahiran beliau. Baik. Kemudian jadi lahir 209 Hijriah dan wafat pada tahun 279 Hijriah. Ini di mana Imam Az-Zahabi dalam Mizan al-I'tidal menyebutkan yaitu wa kana min abna'i sab'in. Nah, itu dasar dari para ulama menentukan tahun lahirnya. Dan ini pendapat dari para ulama-ulama yang menyebutkan biografi beliau, di antaranya Mulla Ali Qari dalam Syarah Syama'il Tirmizi, kemudian juga Imam Hafiz Zahabi dalam kitab beliau Mizan al-I'tidal, ya. Kemudian juga Salah As-Safadi dalam Nuqatil Hamayan, ya. Nah, ini berapa penjelasan ulama. Jadi, kenapa penting tahun lahir dan wafatnya dikenal, agar mengetahui nanti dari guru-gurunya yang disebutkan oleh para orang-orang menulis biografi beliau, kita ketahui dari umur berapa beliau menuntut ilmu dan umur berapa beliau berjumpa dengan para ulama-ulama yang beliau menuntut ilmu dari mereka. Baik. Ada yang menyebutkan sebagian sumber biografi beliau, datanya menyebutkan beliau lahir dalam keadaan buta. Tetapi hal ini tidak benar berdasarkan nanti bukti-bukti dari penjelasan ulama yang lain. Ya. Kemudian ada di sini istilahnya buri. Ya, buri itu apa buri? As-Sulami itu jelas dari Bani Sulaim, ya, Korea, nama kabilah, ya. Nah, kemudian Bur itu adalah salah satu desa lah dari Tirmiz atau Turmuz atau Tarmiz. Ini namanya berbeda, nanti akan kita sebutkan. Itu salah satu daerah itu. Tapi daerah kota yang besarnya disebut Tirmiz, ya. Maka disebutkan kepada kampung beliau itu. Ya. Ini disebutkan oleh Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab, Buk, ya. Itu adalah suatu desa, ya, tempat beliau tinggal dan beliau tinggal sampai beliau meninggal di situ. Kemudian Mulla Ali Qari menukilkan bahwa Tirmizi pernah menjelaskan kana jaddi marwaziyan fi ayyami Lais bin Saisar. Jadi beliau menyebutkan bahwa kakeknya adalah dari daerah Marwaz, ya, dari saat kekuasaan Lais bin Yasar, kemudian pindah ke Tirmiz, daerah yang tempat beliau lahir. Dan beliau lahir tabaan di dalam kekuasaan Ma'mun, ya, bin Harun al-Rashid, yang terkenal di masa Ma'mun ini sangat berkembang sekali ilmu pengetahuan, ya. Sekarus ilmu kalam. Nah, baik. Kemudian jadi al-bu itu bidommi al-ba, ini cara membaca ini iskan waw, bu, ya. Itu adalah satu desa di negeri Tirmiz, ya. Kemudian beliau dinisbahkan ke daerah tersebut Buri dan kemudian Tirmizi, ya. Tirmiz itu berbeda-beda cara baca. Ada yang baca Tirmiz dengan baris di bawah tanya, ada yang baris di atas Tarmizi, Tirmizi atau Turmuz. Tapi yang masyhur dibaca adalah Tirmiz. Ya, ini akan kita jelas nanti. Jadi ikhtulifa fi dhabtiha katsiran. Dalam membaca ini banyak sekali perbedaan ulama bagaimana dhabtnya, harakat yang dibaca. Yang masyhur adalah kasri ta wa mim, ya Tirmiz. Itu yang masyhur. Jadi supaya apa ini jelaskan, jangan pula cepat-cepat menyalahkan orang jika ada mengatakan Tarmizi dibaca oleh. Ini riwayat Tarmizi umpamanya. Enggak salah, memang ada seulama mengatakan tak itu boleh. Karena kadang-kadang kalau orang wawasannya kurang, ya, cepat-cepat nyalain orang gitu kan, atau dia baca Turmuzi, ya, hadis ini dibawakan oleh Imam Turmuzi umpamanya. Enggak salah, memang ada harakat itu dibolehkan baca ulama, ada pendapat seperti itu. Ya, nah ini kalau orang kurang wawasan dia akan cepat menyalah-nyalahkan orang dan dia tidak belajar. Itu maksudnya. Jadi memang yang masyhur itu Tirmiz di baris dengan harakatnya di bawah. Yaitu dengan wazan, dengan timbangannya ithmit, ya. Dan kemudian ada menyebutkan juga, ya, tadi yang kita sebutkan Tirmiz atau Tarmiz atau Turmuz. Dan Sam'ani menjelaskan di sini, ya, wanas mukhtalif fi kayfiyati hadhihi nisbah. Jadi berbeda-beda pandangan orang dalam
menyebutkan nisbah ke sana. Ada yang mengatakan bi fathi ta al-munqatah, tarmiz. Ya, bi nuqtatai tarmiz. Wa ba'du yaqul bi kasriha atau dengan tirmiz, ya. Yang masyhur kata beliau di negeri sana karena beliau wa kuntu aqamtu biha 12 yawman, dan aku pernah di sana 12 hari kata Sam'ani. Itu yang masyhur itu fathih ta wa mim. Yang lazim diungkapkan oleh penduduk Tirmiz itu adalah dengan apa namanya? Fathu ta, ya, wa kasim tarmizi, ya, tarmiz. Itu yang kata beliau. Sanani menyebutkan bahwa yang kalau penduduk di sana sering fathah ta, bukan dengan kasrah tir, ya. Waladzi kunna na'rifu qadiman fihi kasrah ta wa mim jami'an. Tapi kata Sanani, tapi yang masyhur sebelumnya saya tahu itu hanya dengan kasrah ta, tirmiz, ya. Dengan kasrah itu yang baris di bawah, kalau fathah artinya baris di atas, ya. Kemudian juga waladzi yaquluhu al-mutnuqun, ya, wa ahlul ma'rifah bi dhammi ta wal mim, ya, turmuz. Ada pula yang membacakan dan dhammah, ya, baris di depan, turmuz, ya. Wa kullu wahid yaqulu ma'nan lima yada'i. Masing-masing mengartikan sesuai dengan apa yang dibacanya. Kemudian Az-Zahabi menjelaskan yang di Tarqiyatus Hufaz, menjelaskan qala Syekhuna Ibnu Daqiq al-Aid, kata beliau, Az-Zahabi menyebutkan, syekhnya guru beliau Ibnu Daqiq al-Aid menyatakan tirmiz bi kasri huwal mustafid al-alsinah. Jadi itu yang banyak diucapkan orang, tirmiz, ya. Hatta yakuna kal mutawatir. Hampir-hampir seperti mutawatir lah dibaca tirmiz. Tapi kembali kita katakan ini kan perbedaan dalam cara membacanya, ya. Kemudian Tirmiz ini adalah daerah yang sangat sudah kuno, kota yang lama, ya. Berada di tepi Sungai Balakh, alladzi qalu Jayhun, ya, Sungai Jayhun ini, ya. Wa qala Khalqan sa'altu man ra'aha hal hiya fi nahiyati Khawarazm, yani au min nahiyati Warnahar, di belakang Sungai Jayhun, ya. Kemudian Yaqut, seorang penulis biografi para ulama juga menyebutkan Madinatun masyhuratun min ammahatil mudun. Ini salah satu kota yang terkenal di antara kota-kota besar saat itu, ya. Raqibatun ala nahri Jayhun atau Jihun min janib syarqi, di bawah timur Sungai Jayhun, ya. Kemudian jelaskan lagi di mana penduduknya, dijelaskan di situ kotanya dipagar dengan apa namanya itu, tembok, ya. Kemudian penduduknya tidak bisa minum hari Jehur karena airnya kurang cocok untuk diminum. Ini di antara penjelasannya. Baik, juga disebutkan oleh para penulis biografi beliau, para ulama menyebutkan beliau ini kalau melihat dari segi umur guru-guru beliau yang wafat beliau temui, itu beliau akan Imam Tirmizi ini agak terlambat dari menuntut ilmu. Dia sekitar umur 20-an atau 18 tahun baru berjalan menuntut ilmu, berdasarkan umur dari guru-guru beliau yang tertua yang beliau temui. Nah, itu dipahami oleh ulama, dan juga berdasarkan di mana di dalam Jami' atau Sunan Tirmizi itu tidak terdapat sanad-sanad sulasiyat, sanad-sanad yang jarak antara beliau dengan Rasulullah SAW, yaitu 3, enggak, lebih yang banyak, ya. Bahkan yang 4 jarak antara rawi, 4 orang rawi di antara beliau Rasulullah SAW itu sedikit dalam sunan beliau. Akan tapi sebetulnya beliau memungkinkan untuk punya sanad sulasiyat, mungkinkan, tetapi tidak ada dalam riwayat-riwayat beliau hal itu. Maka dari situlah ulama menyimpulkan bahwa beliau adalah orang yang agak terlambat dalam menuntut ilmu. Itu sebagian istinbat ulama dari situ. Baik. Kemudian adapun guru-gurunya dan murid-muridnya adalah Imam Tirmizi bertemu dengan kebanyakan para ulama, ya. Tetapi juga disebutkan bahwa Imam Tirmizi tidak pergi ke Mesir, tidak pergi ke Syam, tidak ke Baghdad, ya, tidak pernah menuntut ilmu berrihlah ke Mesir ataupun ke Syam dan juga ke Baghdad. Alasan para ulama di situ adalah ketika nama umpamanya ke Baghdad, bahkan Baghdad itu dekat sebetulnya, karena nama beliau tidak terdapat dalam tarikh Baghdad, dan juga seandainya beliau datang ke Baghdad pasti beliau berjumpa dengan Imam Ahmad.
Karena Imam Ahmad wafat 241 dan beliau lahir adalah 209 Hijriah. Memungkinkan untuk berjumpa karena umur beliau masih dalam usia 30 tahunan yang sudah memang pada usia-usia saat menuntut ilmu saat itu. Tapi beliau tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari Imam Ahmad. Ini di antara dalil-dalil. Kalau seandainya beliau ke Baghdad tidak mungkin tidak akan berjumpa dengan Imam Ahmad, seorang ulama yang terkenal di masa itu. Ya. Kemudian adapun guru-guru beliau adalah sebenarnya kita jelaskan bahwa masa beliau adalah masa keemasan dari perkembangan ilmu hadis ya. Karena disebutkan juga para penjelasan ketika ahlul kalam mulai muncul di zaman Imam Syafi'i dan menolak hadis-hadis Rasulullah SAW dengan otak mereka, ada yang menolak hadis secara total, ada yang menolak sebagiannya, ada yang mengambil mutawatir saja, ada yang membagi juga mutawatir ke ahad, dan tidak pernah dalam hadis tujuan mereka membagi hadis ahad dan mutawatir itu untuk meninggalkan beramal, tapi dalam sisi hanya derajat kekuatan dari sisi kekuatan jumlah rawinya. Ya, karena ada pula ahlul kalam mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam akidah. Ini kebohongan yang nyata. Karena kalau dibuka Sahih Bukhari, banyak sekali hadis ahad yang beliau bahas, yang beliau jadikan sebagai dalil dalam akidah. Buka saja kitab Tauhid. Kemudian juga Imam Baihaqi dalam kitab beliau I'tiqad, kemudian ataupun Asma' Sifat, dan Zabul Qabr, dan lain-lain dari kitab-kitab beliau, kemudian juga Dalail Nubuwah dan lainnya, penuh dengan hadis-hadis ahad di dalamnya. Jadi kalau Ahlul Kalam, mereka membagi dalil-dalil itu kepada dua bagian. Disebut dengan qat'i wa qat'i as-subut wa dhanniyah. Jadi mereka beri namanya dalil qat'i wa dalil dhanni. Nah, kalau yang qat'i itu mereka bagi umpamanya yang qat'i subut. Yang qat'i subut mereka anggap yang kuat, yang pasti ya, subutnya, berlakunya ya, itu Quran dan mutawatir. Tetapi mereka mengatakan dhaniyatud dilalah. Mereka jadikan bahwa ada pun dalil-dalil yang istinbat dari itu adalah dhanniyah kata dia. Nah, semua dalil menurut ahlul kalam itu zanniyah. Ya, kalau hadis ahad sudah zanniyah tersebut wa zanniyah dilalah. Bagi mereka ini perlu disangka ketidaksahihannya, disangka ketidakvalidannya, maka zanniyah tersebut tidak perlu diambil, tidak perlu pasti kesahihannya, ketetapannya, dan maka ditolak oleh mereka dalam akidah. Nah, tetapi anehnya mereka justru mengambil pendapat filsafat dan meninggalkan hadis ahad. Nah, ini keluar mereka. Nah, di masa Imam Ahmad dan di antara para ulama menyebutkan di antara bangkitnya ilmu hadis adalah ketika Imam Syafi'i menulis kitab beliau Ar-Risalah, maka sadarlah para ulama saat itu betapa pentingnya hadis ini untuk dijaga dan disebarluaskan kepada masyarakat, maka tumbuhlah perkembangan hadis yang luar biasa atas supaya dari Imam Syafi'i. Kemudian juga kita lihat fitnah yang besar dialami oleh Imam Ahmad ya, khalqil Quran, itu adalah dari ahli kalam, khususnya dari kaum Mu'tazilah. Baik. Kemudian yaitu kebangkitan dari ilmu ya, disebutkan sini adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Matallibi, Nasirul Hadis, yang telah menjaga ya, hadis Nabi SAW. Dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa Imam Syafi'i lahir dari 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi memang Imam Tirmizi tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i. Baik. Kemudian idza 'allama an-nas 'amatan wa ahli al-Iraq summa Misr khasatan, di mana Imam Syafi'i mengajarkan kepada orang secara umum dan ahli al-Iraq dan Mesir secara khusus, yaitu bagaimana makna al-ihtijaj bis sunnah, bagaimana cara berdalil dengan sunnah ya, wa man 'amal biha bi al-Qur'an, bagaimana menggabungkan amal dengan sunnah dengan bersama Al-Qur'an. Wa haddada usul dzalika wa harraraha, kemudian Imam Syafi'i menetapkan usul-usul tentang berhujjah dengan sunnah, menjelaskannya. Wa aqamal hujjata ala munadhirihi biwujubil akhdh bil hadis wa afhamahum. Ya, di mana Imam Syafi'i menegakkan hujah-hujah dari orang-orang yang membantah beliau tentang bahwa beliau menegakkan hujah-hujah tentang wajib yang mengambil hadis ya, dan beliau menaklukkan mereka dengan hujah-hujahnya. Baik, kita tahu wa an zalika tara anna al-imam ashabul kutub sittah nabaghu fi tabaqatit taliyah li asr Syafi'i. Karena itu kalau kita lihat ashabul kutub sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, 6 ashabul kutub ini adalah masa setelah Imam Syafi'i ya, termasuk Imam Ahmad ya kan. Nah, yaitu generasi langsung setelah Imam Syafi'i ya. Sekalipun mereka tidak jumpa dengan Syafi'i ya, karena Imam Syafi'i telah wafat 204 Hijriah.
Tapi mereka mendapati teman-teman Imam Syafi'i dan orang-orang berjumpa dengan Imam Syafi'i ataupun murid-murid senior dari Imam Syafi'i. Ya. Haka bayana antawarikh maulid. Dan di sini adalah bentuk bagaimana tahun kelahiran dan wafatnya para ulama, ya. Litadhhar muqarana bainahum wadihah. Agar terlihat bagaimana hubungan dari para ulama-ulama ini, ya, hubung keilmuan mereka. Sebelum sudah kita jelaskan bahwa Imam Al-Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat 256 Hijriah. Kemudian Imam Muslim lahir pada 204 Hijriah, ya, wafat 261 Hijriah. Kemudian Imam Tirmizi lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Abu Dawud lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Jadi memang segenerasi, ya. An-Nasa'i, nah, yang paling muda di antara pengarang Kutubus Sittah ini, para ulama hadis yang 6 yang terkenal ini, ya, 6 serangkai ya, ulama yang terkenal 6 Kutubus Sittah itu adalah kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Muslim, Sahih Muslim, kemudian adalah Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, kemudian Sunan Ibnu Majah. Nah, ke-6 ini yang paling muda itu Imam Nasa'i. Jadi, tetapi yang 5 di antara mereka itu semuanya wafat di masa kekuasaan Al-Mu'tamin Allah. Berdekatan, ya, kecuali Imam Nasa'i, kalau beliau sangat muda, yaitu lahir 215 Hijriah, beliau terlalu muda, ya, sangat muda dari semua pengarang kitab hadis yang 6 itu. Nah, kemudian wafat 303 Hijriah. Nah, adapun Ibnu Majah itu lahir 209, sama dengan Imam Tirmizi, wafat 273 Hijriah. Ya, Imam Ibnu Majah 273 Hijriah. Baik. Kemudian dari pengarang kitab hadis yang 6 ini, yaitu, ya, berjumpa dengan guru-guru, ya, dari murid-murid senior Imam Syafi'i ataupun teman-teman yang sebaya dengan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i telah wafat terlebih dahulu, tapi masih tinggal generasinya Imam Syafi'i, dijumpai oleh para pengarang Kutub Sittah ini, sebagian mereka. Kemudian juga murid seniornya seperti Imam Ahmad itu berjumpa dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan Abu Dawud. Baik. Ada sebagian ulama-ulama pengarang kitab ini, ya, tafarrada ba'dhum bi riwayah an ba'd syuyukh, ya, mereka memiliki kefasilan riwayat dari sebagian ulama-ulama yang tersebut, dan ada yang berjumpa. Nah, ada berapa guru, 6 dari ulama hadis tadi yang kita sebutkan itu sepakat berjumpa dengan ulama-ulama ini. Ada berapa ulama? Semua mereka merupakan dari ulama itu. Nah, siapa saja itu? Muhammad bin Bashar Bundar, ya, yang lahir dari 167 Hijriah, wafat 252 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Musanna Abu Musa. Ini juga, jadi artinya ini Muhammad bin Bashar Bundar ini itu gurunya Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Daud, gurunya Tirmizi, gurunya Nasa'i, guru Ibnu Majah, gitu. Itu maksudnya. Jadi ada yang mereka ini semua belajar kepada ulama tersebut, di antara yang disebut Muhammad bin Bashar Bundar, kemudian Muhammad bin Musanna Abu Musa, Ziyad bin Yahya Al-Hassani, Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari, ya. Ini wafat dengan abad yang ketiga Hijriah, ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Ashajju Abdullah bin Sa'id Al-Kindi, Abu Hafs Amru bin Ali Al-Fallas, ya. Kemudian Yaqub bin Ibrahim Dauraqi, kemudian Muhammad bin Mu'ammar Al-Qaisi Al-Bahrani, kemudian Nasr bin Ali Al-Jahdami, ya. Ini ulama-ulama yang mereka ini menjadi guru ke semuanya oleh pengarang kitab hadis yang 6 itu. Baik. Kemudian sebagian Imam Tirmizi justru bertemu dengan syuyukhan aqdam min haula. Ada yang bertemu dengan lebih tua lagi daripada mereka-mereka tersebut, ya, dan meriwayatkan dari mereka dalam kitabnya Sunan Tirmizi. Seperti siapa? Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, Ali bin Hujrin Al-Marwazi, Suwaid bin Nasr bin Suwaid Al-Marwazi, Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi, Abu Raja, Abu Mus'ab, Ahmad bin Abi Bakar Al-Zuhri Al-Madani, ya. Kemudian Muhammad bin Abdul Malik Abi Al-Shawarib, kemudian Ibrahim bin Abdullah bin Hatim Al-Harawi,
Ismail bin Musa, Al-Fazari, As-Suddi, dan lain-lain dari mereka, ya. Dan kebanyakan mereka itu adalah gurunya Imam Bukhari. Dan Tirmizi adalah murid Imam Bukhari yang spesial, khiriji wa khiriji. Jadi maksudnya Imam Tirmizi ini adalah berguru kepada Imam Bukhari. Benar-benar lama bergurunya. Dan dari Imam Bukhari lah Imam Tirmizi mengambil bagai ilmu-ilmu berkenaan ilmu hadis dan juga watafaqa fihi wa marana baina yadayhi, dan juga memahami ilmu fiqih hadis dan ilmu riwayat dan dirayah, ya. Wasala wastafada minhu. Jadi sering diskusi-diskusi ilmiah antara Tirmizi dengan Imam Bukhari, ya. Kadang wanadharahu wa fawafaqahu wa khalafahu. Ada pendapat yang berbeda, ada yang sependapat. Sebenarnya kebiasaan para ulama-ulama, ya, mereka itu fitiba'il haq haitsu kana. Jadi intinya mereka itu bukan ta'assub pada gurunya. Oh, ini pendapat guruku, tetapi semua mereka adalah mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran itu, ya. Wa fi inkar taqlid wal i'rad anhu, dan mereka ada orang yang sangat anti dengan taklid dan sangat berpaling dari perbuatan tersebut, ya. Lalu diberikan contoh oleh penulis biografi ini, yaitu Ahmad Syakir, disebutkan seperti hadis nomor 17 kata beliau dari kitab Sunan Tirmizi ini, ya. Ketika Tirmizi ikhtilaf ruwa fi hadisin, jadi berbeda antara rawi dalam hadis ini, maka Tirmizi bertanya kepada Imam Darimi, ya. Kemudian juga bertanya kepada Imam Bukhari, ayu riwayat fihi asah, mana riwayat yang lebih kuat. Nah, falam yurajjih wahidun minhuma syai'an. Baik Imam Bukhari maupun Imam Darimi tidak memberikan mana yang lebih kuat dari dua riwayat tersebut. Sumayara Bukhari yakhtar ihda riwayat wa yadha'uha fi kitabihi al-Jami' Sahih. Kemudian Bukhari memilih riwayat tertentu dan kemudian dimasukkan dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Summa la Tirmizi an yuqallida shaykhahu al-Bukhari. Tetapi Imam Tirmizi tidak mau mentaklid kepada syekhnya, gurunya itu Imam Bukhari, ya, dalam pendapat apa yang fi ma ra'ahu asbah. Jadi fa yurajjih huwa riwayatan ukhra. Maka Imam Tirmizi merajihkan riwayat yang lain, ya, bima qama ladaihi min dalilin, berdasarkan dalil yang menguatkan apa yang beliau pilih. Nah, ini bentuk para ulama, ya. Ulama-ulama dalam berguru, mereka tetap mengedepankan ilmu mereka, ijtihad mereka, ya, dengan hargai guru mereka walaupun berbeda pendapat, tetap dengan menjaga adab, dan mereka bukan murid-murid yang taklid. Nah, ini tentu juga peringatan bagi sebagian ikhwah-ikhwah yang, ya, yang fanatik, yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam terhadap gurunya gitu. Kalau ada orang berselisih berbeda pendapat dengan gurunya, dianggap ini sudah rusak manhajnya, sudah berpaling dari kebenaran segala macam. Tidak, ya. Banyak perkara-perkara yang kita lihat di dunia di auto media sosial yang menjadi bahan perdebatan, ya. Contoh yang dulu sering itu umpamanya masalah penentuan puasa Arafah, Idul Adha, jika berbeda antara apa yang terjadi di Mekah dengan yang di sini umpamanya hari Arafah. Banyak sekali perdebatan, dan padahal semua mereka itu adalah berdasarkan dalil. Maka orang-orang yang belajar tidak perlu menanggapi perbedaan para ulama, karena mereka itu adalah orang yang berbeda pendapat atas ilmu, dan tidak pula dikompor-kompori, menghina pendapat yang lain, tidak boleh, ya. Baik. Maka ulama-ulama kita mencontohkan di mana mereka tidak memiliki rasa ta'assub yang berlebihan kepada gurunya. Baik. Imam Tirmizi sebagaimana kebiasaan para ulama yang lain, mereka adalah ulama-ulama yang melalang buana mencari hadis, ya. Kemudian datang ke Hijaz, Makkah dan Madinah, ya, Basrah dan Kufah, Khurasan, ya. Tetapi beliau tidak, sebagai ulama besar, ulama menganggap beliau tidak masuk ke kota Baghdad dan juga tidak pergi ke Mesir dan tidak pernah ke Syam, ya. Karena kalau seandainya datang ke Baghdad, sebagaimana kita sebutkan ini, sungguh dia akan mendengar dari Imam Ahmad yang lahir pada 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Kemudian juga tidak Khatib Baghdadi tidak menyebut, ya, biografi Imam Tirmizi, karena tarikh Baghdad itu adalah yaitu catatan biografi para ulama yang pernah lewat menuntut ilmu, tinggal di Baghdad. Nah, itu tarikh Baghdad itu. Adapun orang-orang yang meriwayatkan dari Abi Isa At-Tirmizi banyak sekali, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tazkiyatul Hufaz dan juga beli Tahzib, ya. Yang paling
terkenal itu adalah yang meriwayatkan sunannya, Sunan Tirmizi itu Al-Mahbubi, namanya Abul Abbas Al-Mahbubi Muhammad bin Ahmad bin Mahbub Al-Marwazi, ya. Dia adalah muhaddis Moro, sebuah kota di Moro, ya, yang wafat pada tahun 346 Hijriah. Taib. Kemudian dialah yang meriwayatkan Sunan Tirmizi ini dari pengarangnya Imam Tirmizi, ya. Warawa an Sa'id bin Mas'ud sahibun Nadar bin Shumail wa amsalih. Dan Imam Sam'ani menganggap dia adalah dalam kitab Ansabnya bahwa dia adalah Syekh Ali Sarwa minat Tujar bi Khurasan. Dia adalah seorang ulama tetapi konglomerat, ya, orang kaya raya di Khurasan. Taib. Dan wa ilaika natir rihlah. Banyak penuntut-penuntut ilmu, ya, datang menuntut ilmu ke dia karena dia mungkin memberikan fasilitas kepada para penuntut ilmu. Kemudian Imam Bukhari pernah memuji Imam Tirmizi ini, ya, maka sehingga dia pernah meriwayatkan satu hadis dari Imam Tirmizi. Ya, sebenarnya kebiasaan ulama-ulama lain, ya, biasa meriwayatkan hadis dari orang lebih kecil usianya daripada dia. Baik. Kemudian bagaimana tanggapan para ulama, pujian para ulama tentang Imam Tirmizi, demikian pula kitab Imam Tirmizi ini. Diwakilkan oleh berkata, di sini disebutkan dalam kisah ini Abul Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, dia meriwayatkan dari syekhnya Hasan bin Ahmad Abu Muhammad Samarqandi munawalatan itu beri catatan, ya. Kena ada bentuk tahdis itu. Ada dengan musyafahatan, disampaikan dengan ada catatan dan seterusnya. Kemudian sebutkan riwayatnya, ya, sampai kepada Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrisi Al-Hafidh qala. Ini Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrisi ini seorang ulama yang Al-Hafidh qala Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmizi Al-Hafidh Ad-Darir ahadul a'imma alladziina yuqtada bihim fi ilm al-hadis. Kata beliau, Imam Tirmizi, ya, hafiz, seorang yang sangat banyak hafalan hadisnya, dan Darir ini adalah beliau karena buta di akhir usianya, bukan di awal usianya, ya. Di akhir usianya disebutkan bahwa beliau buta, disebutkan sebagian ulama menyebutkan karena seringnya menangis min khasyatillah, ya, dan takut kepada Allah dengan, ya, dan beribadah, ya. Maka beliau menyebutkan ahadul a'imma alladziina yuqtada bihim adalah di antara ulama-ulama yang patut untuk ditauladani, ya, dalam ilmu hadis. Ulama-ulama yang dipegang, yang diambil pendapatnya dalam ilmu hadis. Ya, dia telah menulis kitab Al-Jami', kitab Al-Tarikh wal Ilal. Ini pujian daripada ulama terhadap Imam Tirmizi. Terhadap karang-karangan yang bagus, ya. Al-Jami' adalah Sunan Tirmizi maksudnya. Kemudian Tarikh, ya, wal Ilal. Imam Tirmizi juga marang Ilal, kitab Al-Ilal. Kemudian tasnifu rajulin alimin mutqin. Dia sebutkan bahwa karangan-karangannya adalah seorang ulama yang sangat mutqin, yang sangat hebat, ya. Kana yudrabu bihil masal fil haid, di mana Imam Tirmizi ini dijadikan sebagai sebagai kebanggaan dalam menghafal hadis, masal, ya, diumpamakan dengan hafalannya itu. Berkata Al-Idrisi sami itu Abu Bakar bin Muhammad Al-Harth. Ini diwayatkan oleh dia sebuah kisah di mana dia meriwayatkan dari gurunya, ini Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Haris Al-Marwazi Al-Faqih yaqul sami'tu Ahmad bin Abdullah Aba Daud Al-Marwazi yaqul sami'tu Aba Isa Muhammad bin Isa Al-Hafidh yaqul. Jadi mendengar Imam Tirmizi ini bagaimana hafalannya kuatnya. Jadi pada suatu kali beliau Imam Tirmizi mengisahkan, kuntu fi tariqi Makkah. Aku dalam perjalanan menuju ke Mekah. Wa kuntu qad katabtu juz'aini min ahadits syaikhin. Jadi aku pernah juga aku telah menulis 2 jilid itu, ya, dari hadis seorang syekh. Nah, seorang syekh. Jadi dalam perjalanan ke Mekah, beliau juga berkisah pernah menulis yaitu 2 juz, ya, juz itu jilid hadis dari seorang syekh. Famarra bina dzalika syekh. Lalu syekh ini lewat. Fas'altu anhu. Ya. Aku bertanya tentangnya. Lalu faqalu fulan. Jadi ditunjukkanlah siapa syekh ini dan ditunjukkan si fulan. Orang menyebutkan fadhabtu ilaihi. Lalu aku pergi menemuinya.
Jadi waktu itu Imam Tirmizi melewati kampungnya lah Syekh ini, kira-kira begitu. Lalu dia tanya, di mana Syekh Fulan ini, diberikan alamatnya. Ya. Kemudian lalu dia pergi. Tujuannya apa ini? Ingin memastikan hadis-hadis yang telah beliau catat itu, benar nggak riwayatnya? Mencoba mengetes lagi nih riwayat. Kan dulu begitu ulama hadis itu. Ulama hadis itu kadang-kadang menguji riwayat yang pada beberapa tahun yang lalu, ditanyakan lagi. Dan ini banyak kisah-kisah dalam ulama hadis mengenai itu. Jadi seperti Aisyah dan berapa, dia dikisahkan. Sehingga tidak berubah riwayat yang pernah diriwayatkan 10 tahun yang lalu, ditanya lagi 10 tahun berikutnya. Ini menunjukkan kekuatan hafal orang itu gitu. Menunjukkan bahwa hadis itu adalah sangat hafal oleh dia, dan benar-benar hadis itu adalah hadis yang memang diriwayatkan oleh dia dengan sangat pasti. Nah, tujuannya banyak ulama melakukan hal seperti itu. Jadi menguji lagi riwayat seorang rawi. Nah, dari sini nanti itu akan ada jarh wa ta'dil, umpamanya yataghayyar hifdhihi, berubah riwayatnya, atau dia tidak hafal lagi riwayat yang pernah dia sampaikan, atau lupa riwayat yang pernah dia sampaikan. Nah, Imam Tirmizi ini dia pernah menulis hadis seorang syekh dalam 2 jilid, kemudian dia saat ke Mekah melewati kampung Syekh ini, lalu daerah Syekh tempat tinggal ini, Syekh yang diwakilkan di sini, dia bertanya, mana Syekh ini, ditunjukkan alamatnya. Saat pergi ke rumah Syekh itu, dan dia mengira bahwa 2 jilid yang pernah dia catat itu bersamanya. Jadi, ini konfirmasi istilah sekarang ya. Jadi bukan sekarang, banyak juga sekarang orang menulis kitab menisbahkan pada ulama tertentu, bisa saja kan. Nah, Imam Tirmizi ini mengkonfirmasi, mengetes apakah Syekh ini betul hafal hadisnya, dan hadisnya ini memang diriwayatkan dari dia. Kalau hadis ini ada yang tidak diriwayatkan, ingkari nih riwayat ini. Maka tujuan Imam Tirmizi itu adalah menguji benar hadis-hadis yang diriwayatkan dari seorang Syekh ini. Maka Imam Tirmizi sudah menyangka bahwa yang dia bawa itu adalah 2 jilid yang dia catat itu. Karena dia sudah sebelum berangkat tentu sudah merencanakan akan menemui Syekh itu dan akan menguji riwayatnya, mengkonfirmasi riwayat-riwayat itu kepada Syekh tersebut. Tahu-tahu kata Imam Tirmizi, setelah dibuka kantongnya, dibuka tasnya atau koper beliau, gitulah bahasa kita sekarang ya kan. Tahu-tahu itu enggak itu yang kebawa, kata beliau, kata Imam Tirmizi. Rupanya buku kosong, putih semua. Ini dikisahkan oleh beliau. Wa hamaltu ma'i fi wa hamaltu ma'i fi mahmali juz'aini kuntu adhunnu annahuma juz'an alladhana lahu. Ya, aku bawa itu 2 catatan itu, dan aku mengira itulah catatan yang 2 hadis yang mau dikonfirmasi beliau itu. Falamma dhawartu bihi wa sa'altuhu ajabani ila dhalik. Lalu tatkala aku bertemu dengan Syekh itu, lalu dia memberi waktu, Syekh itu memberi waktu dan memberi waktu untuk melakukan hal itu. Akhadtu juz'aini fa idza huma bayadun. Lalu setelah mau dibaca, dilihat, rupanya catatan yang terbawa salah. Catatan kosong. Nah, kemudian gimana? Fatahayyartu, aku bingung, kata Imam Tirmizi. Faja'ala Syekh yaqra' alayya min hifdhihi tsumma yanzur ilayya. Jadi Syekh itu membacakan riwayat-riwayatnya kepada Imam Tirmizi, kemudian Syekh itu melihat kepada Imam Tirmizi. Setelah Syekh membacakan, faja'ala Syekh yaqra' alayya, membacakan hadis-hadis dari hafalannya Syekh ini nggak pakai buku. Kemudian Syekh itu melihat kepada Imam Tirmizi, tsumma yanzur ilayya. Kemudian Syekh itu melihat kepadaku, kata Imam Tirmizi, para bayat fi yadayya. Tetapi dia lihat catatan di hadapan itu kosong, putih saja. Kan gitu. Nah, faqala, lalu Syekh tadi berkata kepada Imam Tirmizi, "Ama tastahi minni?" Engkau enggak malu sama saya, kata Syekh itu. Engkau enggak malu? Qultu la. Aku enggak malu, kata Imam Tirmizi. Wa qasastu alai kisah. Lalu disampaikanlah kisahnya. Kenapa yang terbawa itu tidak terbawa catatan yang mau dikonfirmasi hadis-hadisnya. Disikisahkanlah bahwa dia berencana membawa 2 jilid yang sudah disediakan mau dibawa, lupanya kesalah ambil lah gitu ya. Sering juga kita begitu kan, salah bawa. Nah, dikisahkan. Kemudian wa qultu ahfadhu kullah. Tetapi kata Imam Tirmizi, tapi semuanya hafal sama saya. Nah, disinilah kehebatannya. Jadi ulama dulu bukan hanya sekedar hafal, tapi juga mencatat, itu maksudnya. Nah, ketika lupa catatan itu, Imam Tirmizi memberitahu kepada Syekh, tapi saya hafal semua hadisnya. Semua hadisnya aku hafal, kata Imam Tirmizi. Faqala iqra, coba. Kata Syekhnya, coba bacakan. Faqara'tu jami'a ma qara alayya alal wala. Jadi semua yang tadi dibacakan hadis-hadisnya oleh gurunya tadi, didengar langsung oleh Imam Tirmizi, aku bacakan satu persatu dengan mengurut sesuai urutan yang disampaikan oleh syekhnya kepada dia. Subhanallah. Bayangkan ya,
hadis dibacakan oleh gurunya Imam Tirmizi itu, syekhnya ini, kemudian Imam Tirmizi mau mengkopi betul, rupanya nggak bisa dicatat, nggak ada tulisan, ya, salah ke bawah catatannya. Tetapi Imam Tirmizi semua yang disampaikan oleh gurunya tadi itu hafal. Maka dibacakan oleh Imam Tirmizi kepada gurunya itu. Ya, semua itu. Ya, faqara'tu jami'a ma qara'a alayya ala wala. Aku bacakan kepada syekh itu semua yang dia bacakan kepadaku dengan cara berurut. Nah, alal wala. Falam yusaddiqni, dia enggak percaya kalau aku itu hafal. Ya, wa qala istatarta qabla an taji'a. Oh, kamu udah hafal sebelum kamu datang ke sini, kata gurunya. Jadi kamu udah hafal dulu sebelum datang ke sini ini. Ya, kamu sudah hafal hadis-hadis ini sebelum datang ke sini, kata syekhnya. Faqultu haditsni bighairihi. Kata Imam Tirmizi, kalau begitu udah coba beri riwayat-riwayat lain selain dari hadis-hadis yang tadi. Hadis-hadis yang lain lah, coba. Ya. Faqara alayya arba'ina hadisan min ghara'ibi hadisi. Lalu syekh tadi membacakan kepada Imam Tirmizi 40 hadis, yaitu dari hadis-hadis yang asing. Hadis-hadis yang asing yang tidak pernah didengar lah oleh Imam Tirmizi, gitu kan. Nah, dibacakan 40 hadis. Summa qala hati iqra. Kemudian setelah disampaikan 40 hadis oleh gurunya, sekarang coba akan bacakan, kata syekhnya kepada Imam Tirmizi. Faqara'tu alaihi min awali ila akhirih. Lalu aku bacakan dari awal sampai akhir. Kama qara'a, seperti yang dibacakan oleh syekh itu. Jadi apa tujuan kita menyampaikan ini? Bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama ini, ulama-ulama yang jauh pintar dari orang hari ini yang suka bodoh-bodohi ulama. Yang lihat, ya. Ini maksud kita. Jadi kitab yang ditulis para ulama-ulama kita itu terpercaya dari segi hafalannya. Imam Bukhari juga pernah kita ceritakan bagaimana kuat hafalan beliau, bagaimana penguasaan beliau terhadap hadis dan ilmu hadis. Imam Muslim demikian pula, Imam Abu Daud demikian pula. Jadi maksudnya apa? Untuk membuat kita bangga dengan karya ulama kita. Dan yang menulis ini bukan orang yang yang pendapatnya berubah-ubah, yang hafalannya lemah, tidak. Coba bayangkan 40 hadis dibacakan oleh guru, langsung dibacakan berurutan ya dari awal sampai akhir sebagaimana dibacakan oleh gurunya. Fama akhta fihi fi harfin. Fama akhtatu fi harfin. Enggak satu huruf pun ada salahnya. Enggak satu huruf pun ada salahnya. Faqala li, lalu syekh itu berkata kepada Imam Tirmizi, "Ma ra'aitu mithlak." Aku belum pernah lihat orang secerdas kamu ini, kata syekhnya. Ya, ini menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan para ulama-ulama kita. Tentu ini bagi motivasi lah ya, bagi adik-adik, bagi kita-kita yang menuntut ilmu ya. Jadi hafalan itu adalah suatu hal yang kekayaan yang sangat hebat ya, kekayaan sangat ya bagus sekali ya, untuk kita tumbuhkan. Tetapi tentu harus dilatih ya, harus dilatih. Nah, demikian kekuatan hafalan-hafalan ulama Islam ya, kekuatan hafalan-hafalan ulama Islam. Hari ini orang udah macam-macam ya, macam-macam berbagai macam makanan sejak kecil disuguhkan biar otaknya cerdas, semacam makan ikan, makan ini dan itu ya. Subhanallah, itu adalah ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dekat kepada Allah, Allah pasti berikan sesuatu yang membuat dia mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat kelak. Maka didiklah anak-anak kita bagaimana supaya mereka dekat dengan agama Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa para ulama-ulama itu. Ya, semoga kisah-kisah para ulama ini dapat menggugah semangat adik-adik kita untuk menuntut ilmu, untuk memiliki hafalan-hafalan yang jenius, ya kan gitu maksudnya. Jadi, maka ketika kita mendengar para ulama-ulama bukan suatu hal yang mustahil. Ya, ulama dulu menghafaz ratusan ribu hadis seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, para ulama-ulama lainnya. Jadi karena itulah Imam Sam'ani menyebutkan dalam kitab beliau Al-Ansab bahwa Imam Tirmizi adalah imamu asrihi, adalah ulama yang ya pada masanya bila mudafa'ah, tanpa ada bantahan ya. Syaibu Tasanif punya karang-karang yang banyak. Wa bi anu ahadul a'imma alladziina yuqtada bihim fi ilmi hadis, bahwa dia adalah salah seorang ulama yang dijadikan tauladan dalam masalah ilmu hadis ya. Demikian pula yang diungkapkan dari Ibnu Khalaqan ya. Kemudian Imam Zahabi menukil beberapa pendapat tentang beliau ini di Tazkiyatul Huffaz dan juga Mizzi dalam Tahdzibul Kamal. Ibnu Hibban dalam kitab Siqaj mengatakan kana mimman jama'a wa sanafa wa hafidha wa dzakara. Ya, dia adalah antara ulama-ulama yang banyak mengumpulkan riwayat-riwayat ilmu dan seterusnya, menulis ya dan menghafal wa dzakara. Dzakara ini artinya mengulang ya.
Kemudian ini perlu juga, ilmu itu perlu dimurajaah. Dan Imam Mizzi dalam Tahdzibul Kamal menyebutkan Al-Hafidz Sahibul Jami'. Jadi disebut Al-Hafidz, ya, yang penghafal ulung itulah, ya. Kemudian juga Ahadul Imma Al-Huffaz Al-Mubarrizin, ya, seorang ulama yang unggul dan hafalan yang sangat kuat, yang terkenal. Wa man nafa'allahu bihi al-muslimin. Dan di antara ulama-ulama yang banyak kaum muslimin mengambil faedah dari ilmunya. Baik. Masih banyak pujian-pujian, ya, ulama terhadap Imam Tirmizi ini. Kemudian ada tanggapan di sebagian ulama menyebutkan, ada Ibnu Hazm menyebutkan bahwa beliau tidak kenal Imam Tirmizi, maka ditanggapi oleh para ulama seperti Ibnu Hajar, enggak perlu heran kalau Ibnu Hazm tidak kenal dengan Imam Tirmizi, ya, tidak akan mengurangi derajat keilmuan dan kemuliaan Imam Tirmizi itu sendiri. Ini banyak tanggapan-tanggapan di sini tentang bahwa Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwa Muhammad bin Isa majhulun, ya, tidak diketahui. Kemudian banyak sekali pujian-pujian ulama di sini, ya. Tetapi ada disebutkan di Tahdzibul Kamal atau lainnya, qala Abdul Fadl Al-Bailamani, yani sami'tu Nasr bin Muhammad Shiku, ya. Ini disebutkan ini, sami'tu Muhammad bin Isa At-Tirmizi yaqul. Aku mendengar Imam Tirmizi berkata, yaitu berkata kepada Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini maksudnya adalah Imam Al-Bukhari. Man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta bi. Kata Imam Bukhari ketika berbicara kepada Imam Tirmizi, ya, apa yang engkau mengambil faedah dariku, lebih banyak aku mengambil faedah darimu dibanding kamu mengambil faedah dariku. Itulah maksudnya. Mantafa'tu bika, apa yang aku ambil faedahnya darimu lebih banyak daripada engkau mengambil faedah dariku. Begitulah bagaimana seorang ulama saling memberikan faedah, saling mengakui keunggulan yang lain, ya. Nah, ini membentukkan bagaimana selamatnya dada mereka dari rasa hasad dan dengki. Malah sekarang sebagian guru justru ada rasa dengki kepada murid. Ini sesuatu yang aneh, ya. Justru mesti seorang guru itu bangga dengan murid, bukan malah dengki, gitu kan. Tapi coba lihat Imam Tirmizi berkata kepada muridnya Imam Tirmizi, man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta bi, ya. Apa yang aku ambil manfaatnya dari engkau banyak dibandingkan yang engkau mengambil manfaat dariku, kata Imam Bukhari. Nah, ini akhlak-akhlak yang mulia, gitu ya. Tawadhu'nya Imam Bukhari di sini juga menunjukkan dengan pujian, sekalian pujian kepada Imam At-Tirmizi. Nah, baik. Kemudian tidak ragukan, ya, sebagian ulama menjadikan kitab beliau itu nomor 3 setelah Sahih Muslim adalah Sunan Tirmizi. Sebagian ulama adalah menjadikan Abu Dawud. Berkata Abu Fadl Al-Maqdisi, sami'tu Imam Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Ansari bihara wajara baina yadayhi dzikru Abi Isa Tirmizi. Ada pembicaraan tentang Imam Tirmizi di hadapannya dan kitab Sunan Tirmizi. Maka apa kata Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari mengatakan, kitabu indi anfa min kitabil Bukhari wa Muslim. Kata beliau, Sunan Tirmizi ini bagi saya lebih bermanfaat daripada Bukhari dan Muslim. Apa alasannya? Bukan mengatakan lebih sahih, ya. Lebih mudah dia mengambil manfaat, menarik manfaat, memahaminya, itu maksudnya. Bukan maksudnya di sini meninggikan Tirmizi dari sisi kesahihan, tapi dari sisi bagaimana menangkap hukum-hukum dari hadis itu. Kenapa? Disebutkan di sini bahwa menurut saya, di sisi saya, itu kitab Tirmizi itu lebih bermanfaat daripada Bukhari Muslim. Kenapa? Kata beliau, karena li'anna kitab Bukhari Muslim, karena Sahih Bukhari Muslim itu la yakfu 'alal faedah minhuma, tidaklah mungkin mengambil faedah-faedah ilmiah dari dua kitab ini illa mutabahhiru al-alim, kecuali orang yang sudah alim. Orang yang sudah punya alat untuk ilmu fikihnya, ilmu usulnya, ilmu mustalahnya. Jadi yang mampu banyak menggali faedah dari Sahih Bukhari Muslim, orang yang sudah memang level ilmunya. Begitulah kata Abu Ismail Ansari ini, ya. Jadi kata beliau, Abu Ismail Ansari menyebutkan demikian. Kenapa? Karena kalau Sahih Bukhari Muslim, kata beliau, itu yang bisa banyak menggali faedah di sana hanyalah al-mutabahhir al-alim, orang yang sudah level ilmunya lah. Adapun Sunan Tirmizi ini yasilu ila faidati kullu ahadin minnas. Adapun Sunan Tirmizi, kata beliau, mampu mengambil faedah dengan gampang setiap orang dari situ. Setiap orang bisa, kata Imam Abu Ismail Ansari di sini, ya.
Kemudian, ya memang di dalam kitab Tirmizi ini, suatu keistimewaannya adalah, sedikit karena waktu selesai, ya, faedahnya di mana Imam Tirmizi itu berbeda dengan ulama-ulama lain, dia di antaranya beliau banyak mengambil hukum-hukum fikih di akhir-akhir hadis. Hadis ini menjadi pedoman bagi ulama mazhab ini, bagi ulama mazhab itu dijelaskan di akhir-akhir hadis oleh Imam Tirmizi. Ya. Kemudian juga Imam Tirmizi bagaimana kedudukannya? Ulama dulu kalau mengarang kitab tetap diperiksakan, disilakan dibaca oleh para ulama-ulama lain. Maka Imam Tirmizi menyebutkan ya tentang kitabnya Sunan Tirmizi, sanaftu hadzal kitab fa'aradtuhu 'ala al-ulama Hijaz wal Iraq wa Khurasan faradu bihi. Jadi kata beliau, aku mengarang kitab ini dan aku periksakan, silakan aku berikan kepada ulama-ulama di Hijaz, di Iraq dan Khurasan. Faradu bihi, semua mereka menerimanya. Wa man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama fi baiti nabiyyun yatakallam. Kata Imam Tirmizi, barang siapa yang punya kitab ini di rumahnya, seakan-akan di rumahnya ada nabi yang sedang berbicara. Nah, gitu. Kemudian juga ya, seorang ulama Tash Kubra fi Tarjamah Tirmizi menyebutkan lau tasanif, menyebutkan bahwa wa hadza kitabus sahih ahsanul kutub wa aktsaruha faidatan wa ahsanuha tartiban. Dia memuji Sunan Tirmizi ini, kitab Tirmizi adalah kitab yang paling bagus, ya, sangat banyak faedahnya dan sangat bagus susunannya dan sangat sedikit pengulangan terhadap hadis-hadis. Wa fihi ma laysa fi ghairi min dzikril madzahib wa wujuhil istidlal. Nah, ini keutamaan-utamaannya. Di dalam Sunan Tirmizi ini adalah menyebutkan dari mazhab-mazhab fuqaha dan juga bagaimana berdalil-dalil dari hadis-hadis yang beliau sebutkan. Wa tabyinu anwa'il hadis, dan juga menjelaskan macam hadis. Kan bahkan istilah mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, atau ya membagi hadis kepada hasan, sahih, hasan, dhaif, itu sebagai ulama mengatakan yang pertama itu Imam Tirmizi. Karena sebelumnya istilahnya yang ada itu adalah sahih ataupun dhaif. Ya. Tiba Imam Tirmizi menyebutkan ada hadis hasan. Nah, jadi beliau mengklarifikasi hadis-hadis itu, yaitu menjelaskan macam-macam hadis, minas sahih wal hasan wal gharib. Wa fihi jahr wa ta'dil. Kemudian juga di dalam menyebutkan riwayat-riwayat, beliau akan menyebutkan hadis ini fihi fulan wa huwa dhaif, fihi fulan wa huwa matruk. Menyebutkan kalau ada catatan pada rawi, pada isnad hadis, pada lafaz hadis, beliau memberikan ilal hadis itu beliau sebutkan. Nah, ini keistimewaan dalam sunan beliau itu. Jadi ilmu jarh wa ta'dil. Wa fi akhir kitabul ilal. Kemudian kitab ilal juga di akhir dari kitab beliau sunan itu. Waqad fi fawaid hasanah, dalam telah dikumpulkan dalam kitab ilal itu faedah-faedah yang sangat bagus, la yakhfa qadruha ala man waqafa 'alaiha. Tidak akan tersembunyi bagi seseorang yang bagaimana kualitasnya bagi orang yang membacanya. Taib. Kemudian juga Abu Fadl al-Maqdisi menyebutkan Abu Isa Tirmizi, ya, pakitabu ala arba'ati aqsam. Kitab Sunan Tirmizi terbagi 4 bagian. Qismun sahih maqtu'un bihi, yaitu hadis yang sahih pasti kesahihannya. Wa mawafaqa fihi al-Bukhari wa Muslim, yaitu yang di mana hadis-hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qismun ala syartis salasa dunahuma. Jadi yang lainnya, hadis yang lain bagiannya adalah hadis-hadis yang sesuai dengan syarat-syarat imam yang lainnya yang 3, yaitu Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Kama bayyanahu, kemana yang ia jelaskan. Dan bagian yang lain akhir lididdiyah. Jadi yang bagian yang ketiga adalah yaitu lawannya. Abana an illati, yang menjelaskan, ya, lawan dari hadis sahih, lawan dari hadis hasan umpamanya. Maka beliau menjelaskan tentang illat-illatnya. Cacat-cacat hadis itu. Walam yukfilhu, dan bukan dia biarkan. Bagian yang keempat adalah abana huwa anhu, ya, qala ma akhrajtu fi kitabi, dan itu yang dijelaskan oleh dia sendiri, apa yang aku sebutkan dalam kitabku ini Sunan Tirmizi, illa hadisan qad amila bil fuqaha, ya, setiap hadis yang menjadi hujah bagi para fuqaha. Nah, itu kata beliau. Wa hadha syatun wasi' fa inna ala hadha kullu hadisin tajabil muhtajun aw amila bi maujibihi amil akhrajahu. Jadi di mana beliau mengeluarkan setiap hadis-hadis yang menjadi hujah bagi para fuqaha. Ini fuqaha di sini maksudnya siapa? Ya, mazhab Abu Hanifah ataupun Imam Malik, Abu Syafi'i, atau di kalangan ulama Hanabilah. Baik yang saya foto tidak. Kemudian juga menjelaskan setiap hadis beliau jelaskan hukumnya tentang derajatnya sahih atau tidaknya, hasan atau baiknya. Kemudian juga beliau menuliskan tentang judul-judul setiap bab yang beliau keluarkan hadis-hadisnya, ya.
kemudian siapa yang mengeluarkan hadis tersebut, berapa hadis ini diriwayatkan, ini ulama menyebutkan juga sahabat-sahabat meriwayatkannya, berapa siapa saya sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Jadi bagi siapa yang pernah belajar Sunan Tirmizi, itu akan ketara dan kejelas sekali bagi dia hal-hal seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali gitu. Baik. Kemudian Khadi Abu Bakar Ibn al-Arabi seorang ulama Maliki yang mensyarah kitab Sunan Tirmizi ini, dia berkata, "Ilamu anna arallahu fa'idah." Tahu semua Allah memberi cahaya kepada hati kalian bahwa kitab Sahih Bukhari, ya Al-Ju'fi dan Sahih Bukhari adalah huwal aslu tsani fi hadzal bab wal muwatta huwal al-awwal. Jadi kata beliau, yang pertama menulis hadis seperti ini adalah Bukhari, kemudian Muwatta, yang pertama sebelumnya adalah Muwatta. Wa alaihi bina'ul jami'. Kemudian selainnya baru mencontoh metode-metode klasifikasi hadis, mengumpulkan hadis seperti Imam Al-Qushairi, maksudnya Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Baik. Wa laisa fi mithlu kitab Abi Isa. Tetapi kata Ibnu Arabi, dari kitab Kutubus Sittah itu, ya, ada yang berbeda dari kitab Imam Tirmizi ini, ya. Halawatan maqta'in. Jadi sangat indahnya dalam memberikan potongan-potongan hadis. Wa nafasatul manza'in. Jadi berkualitas sekali kalau dia menyebutkan syawahid hadisnya. Wa dhubatul masyra'in. Jadi sangat indah bahasa-bahasanya. Fi arba'atu asyar ilman. Beliau menyebutkan di dalam Sunan Tirmizi ada 14 cabang ilmu. 14 cabang ilmu, ya. Kemudian wadalik aqrab ila amal wa aslam. Ini lebih kuat untuk diamalkan dan lebih selamat. Asnada wa sahaha, dia memberikan isnadnya, wa saha, mensahihkan, wa dha'afa atau mendhaifkan, wa addada turuk, kemudian menyebutkan jalan-jalan hadisnya, wa jarraha, dan menilai para rawinya, wa addala, ya, wa asma, wa akna, menyebutkan nama-nama jika disebutkan kunanya, gelarnya atau kunyanya, wa wasala, menyambungkan, wa qata'a, memotong, wa awdaha al-ma'mul bihi, menjelaskan mana hadis yang menjadi pegangan dalam bab tersebut, menyebutkan hadis matruk, wa bayan ikhtilaf ulama, juga menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam menerima atau tidaknya sebuah hadis. Wa dzakara ikhtilafahum fi ta'wili, dan juga menyebut pendapat ulama di dalam memahami hadis tersebut. Wa kullu ilmin min hadhil ulum aslun fi babihi. Setiap cabang dari ilmu ini adalah dasar dari setiap bab dari ilmu tersebut. Nah, ini banyak sekali pujian-pujian ulama terhadap kitab beliau ini. Adapun karang-karang beliau lain adalah seperti Asy-Syama'il, ya, Al-Ilal ini dicetak bersamaan dengan Sunan Tirmizi, Tarikh, kemudian juga Zuhud, ya, Syama'il kitab beliau ada, Syama'il Tirmizi tercetak. Kemudian juga beliau punya kitab Al-Asma' wal Kunah dan beberapa kitab-kitab yang lainnya disebutkan para ulama. Baik. Tadi itu kita sebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 279 Hijriah, yaitu di desa beliau sendiri, yaitu di Buk atau di Tirmiz, ya. Dalam usia itu 70 tahun. Demikian apa kita bahas ringkasan dari biografi dari Imam Tirmizi ini sekilas, ya, biar kita sedikit mendapat wawasan siapa itu Imam Tirmizi yang sering disebut-sebut dalam oleh para ustadz, para kiai, para habaib, para mubalik di dalam ceramahnya hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya umpamanya, maka siapa Imam Tirmizi tersebut, itulah sekilas tentang biografi beliau. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita berpindah kepada sesi tanya jawab. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang singkat yang telah disampaikan, khususnya di kesempatan Jumat pagi hari ini.